Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lensa dan cermin. Cermin. Cermin terbagi menjadi dua, ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Sifat dari cermin cekung adalah bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen dan mempunyai fokus bernilai positif. Cermin cembung mempunyai sifat sebaliknya, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen dan mempunyai fokus bernilai negatif. Lensa. Lensa bertentangan dengan cermin. Jadi kalau di lensa cembung, itu mirip dengan cermin cekung. Lensa cekung mirip sifatnya dengan lensa cembung. Sekali lagi, lensa cembung mirip cermin cekung, lensa cekung mirip cermin cembung, berkelawanan. Lensa cembung mempunyai sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, mempunyai fokus bernilai positif. Sifat ini sama dengan cermin cekung. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen, mempunyai fokus bernilai negatif, sama dengan cermin cembung. Perhitungan pada lensa dan cermin. Jari-jari R jari-jari sama dengan 2 kali fokus. Kekuatan lensa. Lambangnya P, satuannya dioptri. Jadi, P sama dengan 100 dibagi F, di mana F dalam sentimeter. Rumus yang dipakai di cermin dan lensa. 1/F sama dengan 1/S absen tambah 1/S. F fokus, S absen jarak bayangan, S jarak benda. Perbesaran M, harga mutlak dari S absen dibagi S. Jarak bayangan dibagi jarak benda. Atau harga mutlak dari H absen dibagi H. Tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Contoh 1. Cermin cekung berjari-jari 100 cm. Di depannya diletakkan benda berjarak 80 cm. Tentukan jarak bayangan yang terbentuk dan sifat bayangannya. Ini jari-jarinya 100 cm. Karena jari-jarinya 100 cm kita cari fokus. Ingat, jari-jari sama dengan 2 kali fokus. Maka untuk mencari fokus dibagi 2. 100 cm dibagi 2 sama dengan 50 cm. S itu jarak benda. Letakkan benda. Nah, ini jarak bendanya 80 cm. Pakai kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S absen tambah 1/S. F-nya kita ganti pakai 50, F-nya kita ganti pakai 50 dan S-nya kita ganti pakai 80. F-nya ini dari sini 50, S-nya kita ganti ini 80. S adalah jarak benda ke lensa. Sedangkan S absen jarak bayangan. 1/80-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Dari tambah jadi kurang. Sekali lagi, 1/80-nya pindahkan ke ruas kiri. Dari tambah jadi kurang. Kemudian kita samakan penyebutnya. Cari KPK dari 50 dan 80. Atau angka yang dapat membagi 50 dan 80. Saya ambil 400. Nah, saya ambil 400. Kemudian 400 bagi 50. 8 kali 1. Simpan di sini. Saya ulangi, 400 bagi 50 sama dengan 8 kali 1, 8. 400 bagi 80, 5 kali 1, 5. Jadi 8 kurangi 5. 400 adalah KPK dari 50 dan 80.
8 kurangi 5 adalah 3. Jadi 3/400. Kemudian kita balikan S absen sama dengan dibalikan 400/3. 133,33 cm. Sifat bayangan. Nyata. Nyata diambil dari ini. Ini nilainya positif. Karena ini nilainya positif, berarti nyata. Kalau nilai ini negatif, maka disebut maya. Nyata selalu terbalik. Sekali lagi, kalau nyata selalu terbalik. Kalau maya selalu tegak. Saya ulangi, nyata karena nilainya positif. Terbalik karena nyata. Sekarang lihat nilainya. 133 dan 80. Besar mana? Oh, besar 133. Maka disebutlah diperbesar. Sekali lagi, untuk mencari diperbesar, lihat angkanya. S-nya 80, ininya 133. Gede mana? Besar mana? Tentu besar 133. Karena lebih besar 133, maka diperbesar. Contoh 2. Sebuah benda tingginya 4 cm, berada 8 cm. Nah, ini S. 8 cm. Kita tulis S. Di depan sebuah cermin cekung yang panjang jari-jari kelengkungannya, cermin cekung adalah 12 cm, maka fokusnya 6 cm. Ininya cermin cekungnya adalah 12 cm, maka jari-jarinya setengahnya. Maaf, fokusnya sama dengan setengahnya. Jadi setengah dari 12 atau 12 bagi 2 sama dengan 6. Fokus itu dicari dari jari-jari dibagi 2. Jari-jarinya 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Mari kita lanjutkan. Rumusnya ini. Nah, F-nya kita ganti pakai 6 dari sini. S-nya ganti pakai 8 dari sini. S adalah jarak benda ke cermin. Kemudian 1/8-nya pindahkan ke ruas kiri. Dari tambah jadi kurang. Oke. 1/6 dikurangi 1/8. Kemudian cari KPK dari 6 dan 8. Kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 8. Atau angka terkecil yang bisa membagi 6 dan 8, yaitu 24. Temu KPK-nya adalah 24. 24 dibagi 6. 4 kali 1. 4. 24 bagi 8. 3 kali 1. Tulis 3. 4 kurangi 3. 1. 1/24 dibalikan S absen sama dengan 24 bagi 1. Sama dengan 24. Itu sudah mencari jarak bayangan. Kita lanjutkan perbesaran bayangan. M sama dengan S absen dibagi S. M sama dengan S absen dibagi S. S absennya 24. S absen 24. Sedangkan S-nya 8. Jadi 24/8 sama dengan 3. Jadi perbesarannya 3 kali. 3 diperoleh dari 24 dibagi 8. Ada pertanyaan? Nah, mari kita lanjutkan. Ketinggian, tinggi bayangan hanya 4 cm. H absen diperbesar 3 kali. Tentu saja karena diperbesar 3 kali, tinggal kalikan saja. 4 kali 3, jadi 12 cm. Saya ulangi, hanya 4 cm diperbesar 3 kali. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 12 cm. Sifat bayangan. Berikutnya sifat bayangan. Oke. Nilainya positif. Kalau positif berarti nyata. Kalau nyata terbalik. 24 dan 8. Besar mana? Besar 24. Berarti diperbesar. Kita lanjutkan. Contoh 3.
Benda setinggi 10 cm berada di cermin cembung. Nah, ini ingat. Ini cermin cembung. Cermin cembung artinya fokus dan jari-jarinya bernilai negatif. Nah, R-nya 80 cm, jari-jarinya, tapi karena cermin cembung maka bernilai negatif. Fokusnya 80 dibagi 2, 40 cm. Jarak benda, ini jarak benda atau S. Nah, S-nya 60 cm. Mari kita bahas. Lanjutkan. Ini rumusnya seperti biasa. Kita ganti F dan S-nya. F-nya kita ganti pakai min 40. S-nya ganti dengan 60. Sama dengan contoh-contoh sebelumnya, kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, 1/40 min 1/60. Kemudian, cari KPK dari 40 dan 60, yaitu 120. Sekali lagi, cari KPK dari 40 dan 60, ketemulah 120. Kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian, 120 bagi min 40, min 3 kali 1, ketemu min 3. Kurang. 120 bagi 62 kali 1, 2. Min 3 dikurangi 2, min 5. Jadilah S absennya 120 dibagi min 5, min 24. Kemudian kita lanjutkan ke M. S absen dibagi S. Nah, min 24 dibagi 60. Nah, karena ada harga mutlak, ingat harga mutlak itu dari positif jadi positif, dari negatif jadi positif. Jadi ini nilainya negatif jadi positif karena pakai harga mutlak. Lalu 24 dibagi 60. Paling gampang cara perhitungannya dibagi 6. 24 bagi 6 itu hasilnya 4. 60 bagi 6 itu 10. 4 plus 10 itu 0,4. Oke, perbesaran sudah tinggi sekarang. Karena diperbesar 0,4 kali, jadi tinggal dikalikan aja. 10 kali 0,4. Jadi 4 cm. Sifat bayangan. Ini nilainya negatif. Ini nilainya negatif. Karena negatif, maka maya. Karena negatif, maya. Kalau maya, tegak. Nah, sekali lagi. Negatif, maya. Karena maya, tegak. Sekarang lihat angkanya. Ini 24. Jangan lihat negatifnya. Lihat angkanya saja. Ini 24. Dengan 60. Besar mana? Besar 60. Jadi lebih besar kene jarak benda daripada jarak bayangan. Lebih besar jarak benda daripada jarak bayangan. Karena lebih besar kene jarak benda, maka diperkecil. Anak-anak, jika lebih besar jarak bayangan, itu diperbesar. Jika lebih besar jarak benda, maka itu diperkecil. Oke, kita lanjutkan. Contoh 4. Masih membahas tentang cermin cembung. Ingat, di cermin cembung fokusnya negatif. Nah, cermin cembung fokusnya, di sini fokusnya 5 cm negatif. Jarak bendanya 5 cm. Mari kita bahas. 1/F sama dengan 1/S absen tambah 1/S. Oke. Sudah seperti biasa ya. F-nya ganti pakai min 5, S-nya ganti pakai 5. Seperti biasa juga dipindahkan ke ruas kiri. Nah, ini nggak usah disamakan penyebutnya karena sudah sama. Ya. Sudah sama, tinggal ditulis aja. Nah, min 1. Min 1 kurang min 1, min 2/5. S absen, 5 dibagi min 2. Sama dengan min 2,5. Tinggal dibalik ya. Kalau ini min 2/5, ini dibalik 5 bagi min 2. 5 dibagi 2 itu 2,5. Positif bagi negatif, negatif. M. S absen, min 2,5 dibagi 5. Sama dengan 0,5 kali.
Ini kan dibagi 2,5 aja ya. Ini 1. Ini 2. Sekali lagi dibagi 2,5. 2,5 dibagi 2,5, 1. 5 dibagi 2,5, 2. Setengah. Setengah itu sama dengan 0,5. Perbesaran tinggal dikalikan. Jadi 3 kalikan 0,5. Perbesaran jadi 1,5 cm. Sifat bayangan. Ini negatif. Berarti maya. Karena maya berarti tegak. Lebih besar mana antara jarak bayangan dengan jarak benda? Ternyata lebih besar jarak benda. Kalau lebih besar jarak benda diperkecil. Kalau lebih besar jarak bayangan diperbesar. Ternyata lebih besar jarak benda, maka sifatnya adalah diperkecil. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan ke contoh 5. Sekarang masuk ke lensa. Lensa cembung. Ingat, lensa cembung bernilai positif. Lensa cembung bernilai positif fokusnya. Fokusnya adalah 6 cm dari soal ini. Fokusnya 6 cm, jaraknya 10 cm dari sini. Seperti biasa pakai rumus yang ini. Kemudian ganti F dan S-nya. Kemudian kita pindahkan 1/10-nya ke ruas kiri. Nah, berikutnya adalah cari KPK antara 6 dan 10. Cari KPK dan 6 dan 10. Angka terkecil yang bisa membagi 6 dan 10. Ketemulah 30. 30 bagi 6 sama dengan 5 kali 1, 5. 30 bagi 10, 3 kali 1, 3. Sekali lagi, 30 bagi 6 sama dengan 5 kali 1, 5. 30 bagi 10, 3 kali 1. Kita tulis di sini 3. 30 diperoleh dari KPK 6 dan 10. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Jadilah F absen adalah 30 bagi 2. Dibalikan. Sama dengan 15 cm. Mari kita lanjutkan. Mencari perbesaran M. S absen dibagi S. 15 bagi 10. 1,5 kali. Tinggi bayangan tinggal dikalikan. 3 kali 1,5. 4,5. Sifat bayangan. Nilainya positif. Nanti kalau positif nyata. Sekali lagi nilainya positif. Nanti kalau positif nyata. Kalau nyata terbalik. 10 dan 15 yang paling besar adalah 15. Atau yang paling besar adalah jarak bayangan. Karena lebih besar jarak bayangan, maka kita sifatnya diperbesar. Contoh 6. Sebuah benda tingginya 3 cm. Nah, ini lensa cekung. Ingat-ingat ini lensa cekung. Kalau lensa cekung berarti bernilai negatif. F-nya min 6 dari sini. Fokusnya 6 cm. Dan jaraknya 10 cm. Nah, dari sini. Kita lanjutkan. Rumusnya. Kita ganti. F-nya pakai min 6 dan S-nya ganti pakai 10. F-nya pakai min 6, S-nya 10. Seperti biasa dipindahkan ke ruas kiri. 1 per min 6 dikurangi 1 per 10. Samakan penyebutnya. Ya. Kita pakai 30 sama dengan yang tadi. 30. 30 bagi min 6 sama dengan 5. Jadi ke sini min 5. 30 bagi min 3 bagi 10 sama dengan min 3. 30 bagi min 6 sama dengan 5. 30 bagi 10 sama dengan 3. Simpan di sini. Min 5 kurangi 3 min 8. Dibalikan S sama dengan 30 bagi min 8 sama dengan min 3,75. Perbesaran S absen dibagi S ini S. Absen ini S. Jadi min 3,75 dibagi 10. Tanda negatifnya hilang karena pakai harga mutlak. Sekali lagi, negatifnya hilang karena pakai harga mutlak.
Jadi 3,75 dibagi 10 sama dengan 0,375. H-nya 3 cm dari sini, setinggi 3 cm. Hanya tinggi, setinggi 3 cm. Dari sini ya, dari soal. Benda punya setinggi 3 cm. H absen sama dengan 3 kali 0,375 sama dengan seperti ini. Sifat bayangan, negatif. Kalau negatif berarti maya. Kalau maya selalu tegak. Dan lebih besar mana? Antara S dan S absen. Lebih besar S ya. Jangan lihat negatifnya, tapi lihat angkanya. 3, 7, 5, dan 10. Gede mana? Gede 10. Lebih besar jarak benda. Karena lebih besar jarak benda, maka sifatnya diperkecil. Oke, kita lanjutkan ke contoh terakhir. Contoh 7. Tentukan kekuatan lensa. Nah, ini mencari kekuatan lensa. A, kita jawab. Lensa cembung dengan fokus 5 cm. F-nya 5 cm. Maka P, kekuatan lensa, rumusnya 100 per F. Jadi 100 dibagi 5. Sama dengan 20. 20 dioptri. B, lensa cekung dengan fokus 10 cm. Ingat, ini lensanya cekung. Karena lensa cekung berarti bernilai negatif. F-nya negatif. Maka P sama dengan 100 per F. 100 per min 10. Min 10 dioptri. Lensa cembung berjari-jari 50 cm. Jari-jarinya 50 cm. Maka fokusnya kita cari. 50 dibagi 2. 25. Rumusnya 100 dibagi F. 100 dibagi 25. Sama dengan 4 dioptri. Lensa cekung, jari-jarinya 100. Ingat, di lensa cekung bernilai negatif. Sekali lagi, lensa cekung bernilai negatif. Fokusnya kita hitung dulu. Fokusnya kita hitung dulu menjadi dibagi 2. Jadi min 50 cm. Dan P sama dengan 100 bagi min 50. Sama dengan min 2 dioptri. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.